terasa bertambah berat karena dalam kurun waktu 5 tahun mendatang itu kita bertekad untuk memantapkan lagi kerangka landasan pembangunan yang kita letakkan dalam Replita 4 sekarang, agar dalam Replita 5 kita dapat mewujudkan landasan yang kukuh untuk memasuki proses tinggal landas yang akan kita mulai dalam Replita ke-6. Untuk menjamin kelangsungan pembangunan dalam Replita ke-5 yang penuh dengan ujian dan tantangan berat, tetapi sekaligus mengandung harapan tadi, maka susunan kabinet sangat memperhatikan jaminan kesinambungan dari segala langkah yang telah kita lakukan sehingga bangsa kita mencapai kemajuan seperti keadaan yang kita rasakan sekarang ini. Dalam pada itu, pelaksanaan Replita ke-5 sebagai tahap terakhir pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama sekaligus juga harus kita siapkan sebaik-baiknya agar dapat menjadi landasan yang kukuh dan berkualitas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang 25 tahun yang kedua. Setelah masa Orde Baru dimulai, Soeharto dan pemerintah fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Salah satu kebijakan yang dilakukan dengan menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Replita. Selama masa Orde Baru telah disusun Replita 1 hingga Replita 6. Setiap Replita memiliki penekanan pembangunan masing-masing. Replita 1 dilaksanakan pada tahun 1969 sampai 1974. Pada periode ini pembangunan pertanian menjadi titik fokus utama melalui peningkatan produksi pangan seperti beras. Pada periode Replita 1 pertumbuhan ekonomi mencapai 9,4% per tahun. Pertumbuhan ditopang dengan meningkatnya kegiatan di bidang kehutanan, ekspor kayu gelondongan, dan produksi barang serta meningkatnya pertambangan. Replita 2 mulai pada tahun 1974 sampai 1979. Titik fokus pada Replita 2 tidak terlalu beda dengan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam Replita 2 terdapat program-program yang ditunjukkan untuk yang pertama memperluas kesempatan kerja, kedua mencapai distribusi penghasilan yang lebih merata, 3 memperbaiki struktur pasar, 4 meningkatnya pembangunan daerah, 5 meningkatkan transmigrasi, dan 6 memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan dan non-ekonomis lainnya. Pertumbuhan ekonomi pada masa Replita 2 juga masih mengesankan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti 1. Minyak bumi dan ekspor kayu gelondongan, 2. Mengalirnya bantuan dan modal swasta dalam negeri, serta 3. Stabilnya perekonomian dan sistem politik yang makin terpusat. Akibatnya 100.000 sekolah dibangun di daerah pendalaman dan lebih dari 500.000 guru dipekerjakan. Pembiayaan sistem subsidi untuk beberapa kegiatan di sekolah pertanian dan industri yang selama ini kurang efisien. Replita 3 tahun 1979 sampai 1984 mulai dikembangkan prinsip trilogi pembangunan. Urutan dalam trilogi pembangunan dalam Replita 3 adalah 1. Pemerataan hasil-hasil pembangunan, 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam Replita 3 dikeluarkan pula konsep tentang 8 jalur pemerataan meliputi pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, 3. Pemerataan pembagian pendapatan, 4. Pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, 5. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, 6. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan 7. Pemerataan memperoleh keadilan. Pada Replita 3 hasil yang didapat kurang memuaskan.
sehingga pada Repelita 4 pada tahun 1984 sampai 1989 lebih fokus pada peningkatan ekonomi dengan pengurangan ketergantungan atau sektor migas dan menciptakan lapangan kerja baru dan industri demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada Repelita 5 tahun 1989 sampai 1994 mempertahankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Pada tahun 1990-an sektor pendidikan meningkat, dan pada periode yang sama juga dilaporkan bahwa angka melek huruf penduduk meningkat, di mana untuk laki-laki adalah 89,6% dan perempuan 78,7%. Dunia terjadi krisis kurs mata uang yang membuat perekonomian Indonesia berantakan, sehingga Repelita 6 tahun 1994 lebih fokus pada pengembangan industri. Sejak tahun 1994 sampai 1996 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Pada periode yang sama ternyata Indonesia menjadi negara pengutang terbesar ketiga di dunia. Sementara kapitalis BEJ atau Bursa Efek Jakarta melebihi aset sektor perbankan, dan modal asing mengalir masuk dalam volume terbesar sepanjang sejarah, sehingga pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga menjadi salah satu faktor jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Framelens Audio Visual